Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari lagi, ikhwan dan akhwat sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur. Maka saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian memaksimalkan hari ini. Walaupun kita sudah masuk malam sekarang, tapi tetap ini adalah hari emas kita. Dan masih bisa kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah mudahkan fikiran kita, hati kita, seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan, maka kita kerjakan dari amal wajib dan sunnah. Jangan ditunda, dan kalau memang masih terfikir Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang masalah dosa yang pernah kita lakukan, segera bertobat sebelum menutup malam kita ini, karena kita tidak tahu ajal kapan datang. Maka beruntunglah orang yang selalu bisa menilai ya waktu-waktu yang berlalu dalam hidupnya sebelum datang ajal. Karena memang kita ini hitungan hari saja. Jadi kita ini seperti cuma hitungan angka, sebagaimana kata Hasan Basri rahimahullah. Beruntunglah orang yang memaksimalkan waktunya dalam ketaatan dan bertaubat dari dosa-dosanya. Seperti biasa insyaAllah kita di pekan pertama dan pekan kedua akan mengisi tema dosa-dosa besar. Pekan ketiga seperti kemarin, inspiratif ya, atau kisah inspiratif dari teman-teman kita yang sudah hijrah. Dan di pekan keempat seperti ini kita akan khususkan tanya jawab berhubungan dengan masalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk di medsos yang memang belum terjawab dari segala macam bahasan sebenarnya. Tapi saya sudah meminta kepada tim agar fokus membahas masalah rumah tangga. Sehingga pertanyaan yang masuk mayoritas yang berhubungan dengan masalah rumah tangga akan kita bedah di pekan keempat itu. Dan insya Allah kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Fadhal, silakan. Bismillah. Kita mulai pertanyaan pertama Ustaz dari seorang akhwat ini Ustaz. Bagaimana nasib kelangsungan hidup para istri sahabat yang ditinggal jihad dan suaminya mati syahid di medan perang? Bagaimana ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri dan juga anak-anaknya karena tidak memiliki nafkah? Karena saya khawatir jika saya ditinggal mati oleh suami saya tidak memiliki nafkah. Dan jika saya menikah lagi, saya tidak bisa bersama suami saya di surga. Mohon pencerahannya Ustaz. Kalau penanya ini sekarang suaminya masih hidup, tidak usah pikir ke sana dulu. Iya. Sama dengan orang bilang, nanti kalau saya cerai, saya harus bagaimana? Padahal dia sekarang belum bercerai. Jadi saran saya tidak usah terlalu jauh pikirannya ke sana. Mungkin Anda lebih dulu mati dari suami. Kan bisa juga kan? Kan bisa saja. Sehingga yang bukan Anda jadi janda tapi suami Anda jadi duda. Kan bisa juga. Jadi memang kita boleh dalam Islam punya pikiran untuk menata hidup kita ke depan. Tapi bukan menjadi target utama sehingga akhirnya kita menaruh pertanyaan-pertanyaan yang seperti biasa dibahasakan dan dibahas oleh orang-orang non-muslim ya. Mereka kadang-kadang menjual jasa mengatakan nanti kalau sakit, nanti kalau tabrakan, nanti kalau begini dan begitu. Itu nanti. Allahu a'lam terjadi atau tidak gitu kan. Sementara kita hidup dengan sekarang. Di sekarang ini permasalahan apa yang sedang kita hadapi itu yang kita pecahkan. Perbuatan apa yang bisa kita kerjakan, kita maksimalkan. Nah seperti itu. Ke depan kalau Allah masih kasih kesempatan baru kita lakukan. Itu dulu secara global saya jawab ini ya. Sekarang secara spesifik atau secara khusus kita menjawab ini. Kalau apa yang dikerjakan oleh para istri sahabiat atau sahabat Nabi yang meninggal suaminya mati syahid, ini saya tidak pernah telusuri secara khusus ya. Tetapi ada di antara mereka yang menikah lagi. Memang menikah lagi. Seperti kasus ya, banyak di antara istri syuhada Badr, syuhada Uhud. Yang pada saat mereka meninggal, istri mereka dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, sehingga mereka ternaungi
satu sisi ya, si suami yang sekarang menikahi ini mengejar pahala untuk melindungi dan menikahi janda, masuk dalam hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armala kal mujahid fi sabilillah, gitu kan. Jadi orang yang memang membantu para janda, dalam riwayat lain itu adalah dan orang-orang miskin, maka seperti orang berjihad di jalan Allah. Ada yang memang mengejar, dan ada juga di antara wanita-wanita ini yang menjanda karena mereka merasa diri mereka masih muda dan mereka khawatir fitnah, mereka menerima lamaran itu. Ada juga di antara mereka yang tidak menikah lagi, memang fokus mengurus anak-anaknya karena masih kecil-kecil, dan ini juga punya keutamaan sendiri. Dalam salah satu riwayat tentang salah satu dari 4 ciri wanita ahli surga adalah yang tidak menikah lagi setelah suaminya meninggal karena mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Itu juga bagian daripada keutamaan tersendiri. Ini dulu ya, tentang kondisi istri-istri para sahabat yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Ada di antara mereka yang menikah, ada di antara mereka yang tidak menikah. Kalau kekhawatiran penanya di sini, dari mana akan nanti sumber rezeki? Ya, pada saat tidak punya kerjaan misalnya. Khawatir kalau menikah lagi nanti tidak ketemu sama suaminya. Karena memang bisa ikut dengan suami yang terakhir misalnya. Ya. Saya akan jawab 2 poin ini. Yang pertama berhubungan masalah rezeki dulu. Ada hadis Nabi SAW, sehingga saya diriwayatkan Imam Ahmad hadis ini, tidak akan meninggal satu jiwa, tidak akan meninggal satu orang, dicabut ruhnya oleh Allah SWT sampai yustaufa rizquh, atau akan disempurnakan rezekinya. Jadi antum tidak akan meninggal, kita semua tidak akan meninggal sampai sepotong roti atau seteguk air yang harusnya sudah Allah takdirkan sebagai rezeki sampai ke kita. Pernah lihat nggak ada orang semasa hidupnya miskin nih, di akhir hidup tiba-tiba dapat warisan jadi orang kaya? Setelah itu dia meninggal dunia. Ya memang harus sampai ke dia itu. Jadi memang rezeki itu sudah dicatat. Kita tidak perlu khawatir tentang masalah rezeki. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki seekor burung yang keluar pagi hari dalam kondisi lapar, dia balik sore hari dalam kondisi kenyang. Sederhana. Bukan cuma kita. Semua makhluknya Allah ini Allah berikan rezeki setiap hari. Wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha, kata Allah. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah sudah tentukan rezekinya. Pada Allah semua rezekinya. Jadi enggak usah khawatir soal itu. Nanti kalau saya meninggal bagaimana anak saya? Itu bukan urusan kita lagi. Pemilik anak itu adalah Allah, bukan kita. Ya. Kita ini hanya status. Saya dan teman-teman laki-laki sini kita cuma diamanahkan sperma oleh Allah yang kita tuangkan di rahim istri, maka kita berstatus ayah nanti kalau lahir anak. Sang ibu, sang istri ini punya sel telur yang nanti jadi kantong buat bayinya dan dia mengandung, akhirnya dia dapat status ibu. Kita bukan pemilik. Kita nggak akan pernah bisa menentukan alisnya anak kita, mata dia, jenis kelamin dia, rambut dia, nggak bisa. Lahir laki-laki ya terima, lahir perempuan ya terima. Sehat diterima, cacat diterima, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih kembali kepada masalah tauhid ini, pengesaan kepada Allah SWT. Jangan khawatir soal rezeki. Jangan pernah pikirkan soal rezeki. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya, apa kekayaan yang paling besar yang Anda miliki? Kata beliau, 2. Dan saya dengan ini sangat kaya. Yang pertama, keyakinan saya tentang Tuhan saya ada. Dan yang kedua, saya tidak perlu memikirkan apa yang sudah jadi milik orang lain. Artinya akan sampai kepada saya kalau rezeki saya. Penanya mengatakan, apakah Anda tidak khawatir miskin? Kata dia, bagaimana saya khawatir miskin sementara penjamin saya Tuhan alam semesta? Ini harus punya keyakinan seperti itu. Tugas kita adalah ikhtiar. Kalau betul seperti yang penanya katakan, suaminya lebih dulu meninggal dari dia. Dan ternyata anak-anaknya masih kecil. Dia tidak punya kerjaan. Maka Allah sebagai sponsor dia. Allah yang akan menaungi dia. Tidak perlu khawatir. Tugas dia apa? Ikhtiar.
Nanti di masa itu Allah akan bukakan jalannya itu. Mungkin ada yang mengajak dia untuk berusaha, mungkin ada keluarganya yang mensponsori dia, memberikan nafkah misalnya, ada yang memberikan beasiswa anak-anaknya misalnya, itu akan ada masa itu. Ya. Kalau masalah yang kedua tadi, walaupun ini kita bagi tadi jadi 4 jawaban ya, tapi yang 2 terakhir tadi yang saya bilang, itu adalah masalah ketemu dengan suami di surga. Pernah satu kali Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, karena Ummu Salamah janda dan beliau punya anak Salamah, Umar saat itu dibawa kepada namanya Umar bin Abi Salamah, anaknya pernah ikut bersama Nabi SAW satu rumah karena ibunya janda nikah sama Nabi, jadi anaknya pun dari suami pertama dibawa ke rumah Nabi SAW. Kalau pernah dengar hadis yang Nabi pernah makan bersama anak kecil lalu Nabi mengatakan, ya gulam samillah, hai anak kecil, bacalah bismillah, ya, wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wakul mimman yalik, makan di hadap. Itu adalah anak dari Ummu Salamah yang sedang makan bersama Nabi SAW. Jadi anak sambungnya Nabi gitu. Nah pada saat itu Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, dengan beliau sedikit malu, mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira kalau seorang wanita menikah dengan 2 orang laki-laki, nanti di surga bersama siapa dia? Dia sungkan untuk mengatakan nanti saya di surga sama anda atau sama Abu Salamah. Karena ada suami pertamanya. Kayak tidak kurang sopan kalau mengatakan pada Nabi, Abu Salamah disebutin karena ini sudah mantan atau sudah meninggal suami beliau. Maka kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, dia akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Ini tentu Nabi SAW, gitu kan? Berarti nggak usah khawatir. Di akhirat teman-teman, jangan antum bawa perasaan dunia ke akhirat ya. Misal nanti di surga ini ketemu mantan suami sama mantan istri. Ini pernah cekcok di dunia, cerai. Sekarang dua-duanya soleh dan soleha masuk surga. Nanti di sana mereka bilang, itu mantan saya. Gak ada. Sudah gak ada perasaan itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nazza'na ya, min qulubihim atau fi qulubihim gillan ya. Atau maaf, ayatnya saya khawatir keliru sedikit di sini, saya tiba-tiba terlupa jumlah totalnya, tapi yang jelas Allah mengatakan dan kami keluarkan semua ya masalah-masalah dari hati mereka ahli surga itu, dibersihkan semua. Jadi nggak ada lagi. Kita sebelum masuk surga di sebuah tempat sehingga saya namanya Qantara, setelah jembatan Sirat, nanti ahli surga akan kumpul di depan surga, mereka saling membersihkan satu sama yang lain di situ. Apapun masalah sudah selesai semua. Orang masuk surga tidak ada lagi pikiran dia dan perasaan dia seperti di dunia. Ini pernah memukul yang ini pernah membunuh yang ini. Bahkan Nabi SAW pernah bilang apa? Allah tersenyum dengan 2 orang yang saling bunuh-membunuh dan dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa ini? Kata Nabi SAW, bertemu seorang muslim sama seorang kafir di kancah peperangan. Terbunuhlah si muslim ini, mati syahid dia. Berjalan waktu, si kafir yang membunuh muslim ini dapat hidayah masuk Islam. Dia pun ikut berperang, dia juga dibunuh orang kafir yang lain. Maka muslim yang pertama dibunuh dengan orang kafir, yang kafir ini akhirnya juga masuk Islam dan meninggal mati syahid, sama-sama masuk surga. Ini nggak ada lagi nanti di surga, kamu dulu yang bunuh saya ya. Nggak ada. Sudah berbeda. Jadi kondisinya tidak seperti yang kita bayangkan di dunia. Hati orang itu sudah suci, bersih semua di sana. Nggak ada lagi rasa iri, rasa marah, nggak ada lagi. Jadi walaupun nanti orang yang sedang bertanya ini, ya semoga insya Allah bersama dengan suaminya dan semoga panjang umur langgeng rumah tangganya ya. Amin. Ini kan kalau suaminya meninggal lebih dulu ya. Maka kalaupun dia bersama suaminya itu baik. Kalau Allah setelah suaminya pun meninggal beri dia laki-laki lebih baik dan dia di surga, tidak akan ada perasaan yang sekarang dirasakan itu. Nanti merasa gimana sih kalau bukan sama suami saya, kecuali suami kita Rasulullah kan gitu. Itu lain gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan siapapun orang beriman untuk menikahi istri-istri Nabi. Ya. Waktu Nabi SAW meninggal, Aisyah itu masih sangat muda. 18 tahun, 19 tahun masih muda. Tapi
tetap dipanggil sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Beda dengan istri sahabat gitu kan. Karena memang mereka akan bersama dengan Nabi SAW di akhirat sana selama tidak bercerai. Nah itu memang berbeda kondisi dan keadaannya. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan ini dari seorang ikhwan yang sudah memiliki keluarga Ustaz. Beliau dalam keadaan terlilit hutang riba seperti kredit kendaraan bermotor, KPR, bahkan pinjaman online. Dalam hal ini beliau juga dituntut oleh orang tuanya yang juga terlilit hutang riba untuk membantu membayarkan hutang-hutang orang tuanya. Di sini dijelaskan untuk membantu utang bapaknya, Ustaz. Yang berhutang karena digunakan untuk bermain perempuan. Pertanyaannya, apakah wajib saya sebagai anak menanggung hutang-hutang orang tua saya karena saya sendiri sedang berusaha untuk menutupi kebutuhan dan membayar hutang-hutang pribadi saya? Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Yang wajib adalah dia menyelesaikan utangnya. Karena yang sedang dituntut sekarang adalah penyelesaian utang dia. Itu ya. Dan kalau dia punya kemampuan membayar, opsinya adalah membayar utang dia atau membayar utang orang tuanya, utang dia dulu. Karena matlul ghani zulm, kata Nabi SAW. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu, di sini utangnya adalah kezaliman. Dia berdosa. Kalau dia justru lunasi utang orang lain, walaupun itu utang orang tuanya. Jadi di sini dia dahulukan diri dia. Kalau bertemu sesuatu yang wajib, maka dia dahulukan diri dia. Ya, karena ini kewajiban, dia dahulukan diri dia. Itu yang pertama ya. Itu pun kalau bertemu antara utang dia yang sebenarnya memang dia harus bayar, dan utang orang tuanya bukan karena kemaksiatan. Orang tuanya terlilit utang, maka tetap dia dahulukan diri dia. Apalagi kalau utang orang tuanya dari dosa. Tadi kan orang tuanya karena zina ya, yes. Karena bermain perempuan, naudzubillah. Di sini ayahnya tuntut dia harus bayarkan itu. Ini tidak ada kewajiban bagi dia. Tidak ada kewajiban dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan yang memiliki istri yang sangat kasar, suka ngata-ngatain karena gaji suaminya lebih kecil dari gaji istrinya. Dia merasa kesal dan akhirnya dihajar dengan tidak memberi hak biologis kepadanya sampai dengan 3 bulan. Tapi istri saya merasa tidak bersalah hingga sampai saat ini saya tidak melakukan hubungan biologis sampai kurang lebih 1 tahun. Istri saya bekerja di sebuah salon yang juga melayani customer laki-laki atau berikhtilat. Dan saya merupakan seorang supir. Mohon pencerahannya Ustaz. Rugi antum ini. Yang rugi suaminya. Posisi hajar di sini keliru. Hajar pakai E ya. Bukan dihajar. Ya. Hajar berarti diboikot, diranjang. Langkah yang diambil oleh penanya ini keliru dalam mengambil langkah hajar istri di sini. Ya. Posisi dia kasar, posisi dia misalnya suka mencaci maki, ini adalah akhlak, ini karakter. Jauhnya seseorang dari agama akan membentuk, akan seperti ini keadaannya. Kalau dia menikah dengan wanita salihah, dan saya sudah bilang laki-laki saleh, perempuan salihah tempatnya di masjid, majelis ilmu. Ya. Bukan tadi di salon, bukan di pinggir jalan, bukan di karaoke, bukan. Ya. Sehingga tidak perlu ada penjelasan tadi, oh di salon ada ikhtilat. Memang itu sudah umum, kecuali salon muslimah. Kan gitu. Jadi memang langkah awalnya yang keliru. Sehingga dapatlah wanita yang tidak mukminah. Karena kalau laki-laki dan perempuan yang mukmin dan mukminah, ini pasti tahu. Kan kata Nabi SAW, orang mukmin bukan orang yang suka bertutur kata kasar, suka melaknat. Orang mukmin itu lembut, santun, tegas iya tapi tidak keras. Itu orang beriman. Nabi SAW tegas. Waktu masuk ke rumah Aisyah mendapatkan ada satu gorden, ada gambar makhluk hidup, beliau tegas berubah raut wajah mengatakan, hai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah para pelukis. Maka Aisyah pun menurunkan, tapi tegas, bukan keras. Itu orang mukmin begitu. Begitu juga dengan wanita. Makanya kata Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga yang kalau engkau melihat kepadanya engkau akan senang. Ya. Dan kalau engkau perintah dia akan patuh. Nah ini kan cirinya wanita saleh, harus seperti itu.
Ya ini maksudnya bukan memungkiri karena sudah terjadi pernikahan tersebut. Tapi saya ingin memberikan satu poin penyadaran. Karakter yang ada dari istri bapak yang bertanya ini justru karena jauhnya dari agama. Oleh karena itu yang belum melangkah ini, melangkah dengan orang-orang yang sudah punya agama yang bagus. Ya, insya Allah kita berharap apalagi yang sudah belajar bab tentang adab, akhlak. Itu penting ya. Karena belajar agama itu bukan cuma bab akidah saja. Harus belajar tentang bab adab, bab akhlak ya. Kita sudah bedah di Minhajul Muslim, kita sudah bedah di kitab Bulughul Maram. Ya, itu sudah panjang lebar dijelaskan banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW, tidak ada yang akan mengalahkan beratnya timbangan amal soleh di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Ya. Dan kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia akan mendapatkan derajat yang tinggi dari orang-orang yang sholat, orang yang ibadah di dunia ini karena akhlak mereka yang baik. Ya, itu memang harus difahami oleh setiap orang yang sudah ada dalam majelis ilmu gitu ya. Itu dulu tentang masalah karakter. Sekarang kalau itu sudah karakter, bagaimana caranya? Sudah terlanjur istri saya ini kasar, suami saya kasar. Qadarullah sudah terlanjur menikah. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah mengubah dia. Ya. Di antara salah satu tafsir yang pernah saya dengarkan, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Allah mengatakan wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Nah ulama mengatakan dia tadinya mandul jadi hamil, melahirkan, ini diperbaiki keadaannya. Sebagian juga mengatakan tadinya dia suka bertutur kata kasar, diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa Allah ubah, bukan mustahil. Kita berdoa, bacakan kepada dia hadis-hadis tentang masalah tidak bolehnya orang bertutur kata kasar, gitu kan? Karena kalau sama ayah saja tidak boleh, apalagi sama suami. Suami di atas posisi ayah bagi perempuan, gitu kan? Disampaikan kepada dia beberapa hadis tentang masalah itu. Itu dulu, ya. Cukup sampai di situ. Doakan, sampaikan kepada dia wahyu. Jangan dihajar. Hajar ini tadi diboikot, diranjang. Makanya tadi tidak berefek kan? Tidak digauli 3 bulan, istrinya nggak merasa bersalah. Dia sambung sampai 1 tahun, dialah yang rugi. Ya. Karena laki-laki ini pemilik sperma. Sperma itu panas. Ya. Beda sama perempuan. Perempuan bisa bersabar. Pernah dengar riwayat yang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar selalu keliling-keliling Madinah. Satu waktu beliau pernah lewat di satu rumah, ada satu perempuan di dalam rumah melantunkan syair. Kurang lebih terjemahannya dan sedikit saja saya ambil potongannya. Dia mengatakan kalau bukan karena kesucian nama baikku, suamiku dan hubungan baikku dengan Tuhanku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Ini bahasa kiasan bisa berzina. Maka Umar bertanya dari luar rumah wanita itu, wahai hamba Allah, kenapa kau berkata seperti itu? Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya baru menikah. Dan Anda menugaskan suami saya menjadi mujahid. Dia berangkat sudah sekian lama belum pernah pulang. Saya membutuhkan suami. Maka Umar pada saat itu langsung pulang ke rumah, menemui Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau, yang merupakan salah satu istri Nabi SAW. Wahai Hafsah, berapa lama wanita bisa bersabar? Maksudnya dalam masalah biologis. Maka kata Hafsah 4 bulan. Setelah itu Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi, semua mujahid kalau pergi setiap 4 bulan pulang. Nah itu satu bagian daripada agama kita yang memang dibahas dan itu dinukil kepada kita masalah itu. Berarti masalah interaksi biologis ini kan penting sekali. Perempuan bisa bersabar 4 bulan, laki-laki nggak bisa. Ya, makanya ada anjuran menggabungkan bagi laki-laki mandi Jumat sama mandi junub. Yang bujang-bujang belum tahu ya apa boleh buat. Tapi itu sunnahnya. Sepekan sekali minimal antum disuruh gabungkan mandi junub sama mandi Jumat, dan keutamanya banyak sekali. Berarti ada anjuran untuk antukan biologis. Itu bagi laki-laki, berarti dia melakukan minimal seminggu sekali minimal. Kalau mau menjelaskan lebih rasional lagi, dalam Islam ada poligami. Laki-laki boleh menikah sampai maksimal 4 perempuan. Dan ada hak mabit, hak menginap kan. Hak menginap itu berarti hak biologis. Berarti malam pertama di istri pertama, dia mabit, ada hak biologis. Malam kedua di istri kedua ada hak mabit, berarti biologis. Malam ketiga sama, malam keempat sama.
Malam kelima dia kembali ke istri pertama, hak mabit lagi. Artinya kalau secara rasional, setiap hari dia lakukan biologis itu. Bagaimana dia bisa sabar 1 bulan ini? Hah? Hanya karena dia mengatakan ini mungkin bisa berefek pada istrinya, itu nggak berefek. Karena memang bukan pada tempatnya. Jadi bukan masalah dihajarnya. Ya. Bukan masalah dihajar atau boikot dirancang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gitu kan? Wallati takhafuna nusyudahun, dan para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, fa'iduhun, ingatkan mereka baik-baik. Kalau mereka tidak mau dengar, wahjuruhun, baru kalian boikot mereka diranjang. Jadi peringatan yang baik, yang santun didahulukan. Kalau tidak bisa, baru hajar. Itu pun harus lihat kondisi dan keadaan. Di antara hajar yang berefek pada wanita adalah di saat memang wanita itu mengetahui kalau dia sedang berbuat salah, tapi dia masih sulit untuk mengubah kesalahannya. Nah itu hajar berefektif. Kalau nggak bisa. Terlebih lagi kayak kondisi istrinya ini punya income lebih besar daripada suaminya. Subhanallah, laki-laki sama perempuan beda. Kenapa Allah bebankan kita kaum laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istri? Karena kita laki-laki ini sudah Allah kasih fitrahnya. Saya yakin di sini kita sepakat mungkin laki-laki. Kita kalau bekerja punya pendapatan, kalau kita sudah punya istri dan anak, kita akan berikan kepada mereka kan. Saya pribadi merasakan pada saat saya pulang ke rumah, istri saya lagi makan, anak saya lagi makan, mereka pakai pakaian, mereka menikmati rumah itu, saya merasa ada kepuasan sendiri. Saya jadi lebih semangat untuk bekerja mencari nafkah. Begitu enggak? Iya. Atau cuma saya sendiri yang begitu? Hah? Kalau perempuan beda. Dia kalau punya uang karena dia tidak ada beban untuk memberi suami, untuk memberi anak, dia beda. Makanya dia yang disuruh kasih. Karena kalau mereka punya uang, perempuan itu kalau dari awal sudah punya karir yang bagus dan punya pendapatan, itu bisa saja tidak menikah. Dia tidak butuh sama suami. Oleh karena itu dia yang disuruh jaga rumah, bukan dia yang bekerja. Karena karakternya dia yang harus dikasih. Kalau dia sudah punya income, ini beda. Apalagi lebih besar dari suaminya. Sering terjadi seperti itu. Kecuali satu keadaan. Orang Arab biasa mengatakan illa man rahimallah. Kecuali yang Allah rahmati. Maksudnya wanita salihah benar-benar. Kayak kasus Khadijah radhiyallahu anha gitu kan. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu majma'in. Ini memang wanita-wanita salihah. Lebih kaya dari suaminya tapi memang dia patuh. Kalau enggak ini jadi masalah. Ada sebuah kasus ya. Seorang ikhwah pernah datang kepada saya. Kemudian saya sering ketemu sama ikhwah itu, biasanya dia ceria sekali. Satu waktu kami sholat di satu masjid, kemudian dia tiba-tiba lihat raut wajahnya kayak sedih. Terus dia bilang sama saya, Ustaz, tolong saya minta waktu sebentar. Baik, silakan. Habis sholat, kebetulan memang saya lagi tidak ada jadwal. Saya coba dengarkan apa permasalahan dia. Dia bilang, saya Ustaz berumah tangga. Seingat saya, kalau misalnya dia bilang 4 atau 5 tahun, berjalan baik semuanya. Kayak ada masalah. Waktu itu istri saya jadi ibu rumah tangga yang baik. Pokoknya baik-baik saja. Satu waktu istri saya, kebetulan istrinya juga sarjana. Istrinya mengatakan, bagaimana kalau saya kerja juga? Ini kejadian nyata ya. Bagaimana kalau saya kerja juga? Mungkin dari gaji saya kita bisa gabungin, bisa nanti cicil rumah, cicil kendaraan. Bagi suami ini masuk akal ya. Sudah gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu kewajiban rumahnya. Akhirnya diizinkanlah sang istri kerja. Begitu kerja sang istri ternyata dapat pekerjaan income-nya lebih besar dari suaminya. Terjadi apa yang selama ini dibahas oleh para ulama. Ini yang saya nukil kepada antum nih. Jadi kalau perempuan punya income itu, bahaya sekali beda dengan laki-laki. Kecuali dia betul-betul bertakwa kepada Allah. Maka pada saat itu dia bilang karena gajinya lebih besar, mulailah dia telat pulang rumah, mulailah kalau pulang membangkang. Kalau mau diajak bergaul biologis nggak mau, karena dia bilang capek, besok dia harus kerja lagi pagi, anaknya diurus sama pembantu. Sering menolak apapun, bahkan kadang-kadang pulang agak malam diantar sama teman laki-laki dari tempat kerja. Sekarang kondisinya bagaimana? Padahal awalnya niatnya baik, tapi seperti itu keadaannya. Nah ini terjadi, gitu kan? Bukan berarti wanita tidak boleh kerja, bukan. Tapi kalau tadi dia bekerja tidak mengganggu, tidak mengganggu kewajibannya, dia juga tetap hormat dengan suami, bertakwa kepada Allah, itu beda. Tapi umumnya seperti itu. Apalagi tadi dikatakan kerjanya memang bukan pekerjaan yang masih bercampur laki-laki dan perempuan, ini memang biasanya akan seperti itu. Kecuali dalam kondisi suaminya lebih besar income-nya, lebih bisa memberikan dia pendapatan, mungkin seperti itu. Jadi kita doakan, mudah-mudahan saudara kita tadi yang profesinya sebagai supir, jangan kecil hati dengan profesi ini. Anda tetap mulia, Anda adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna.
Kita harus punya percaya diri selama kita beriman kepada Allah. Kalau Allah itu maha kuasa, ya, maha adil, dan dia juga maha kaya. Dia akan bisa memberikan apapun yang kita inginkan. Bisa saja profesi kita tiba-tiba berubah menjadi lebih baik dari yang sekarang, itu bukan mustahil. Langkah yang harus diambil sekarang, berhenti menghajar. Jangan boikot sampai 1 tahun begini tidak biologis. Perbaikin dengan cara mendoakan dia. Sebutkan kepada dia hadis-hadis tentang tidak bolehnya orang bertutur kata kasar gitu, kepada suami. Dan sekalian introspeksi diri. Kalau memang penyebabnya adalah kita sendiri, mungkin memang ada satu perbuatan kita lakukan membuat dia akhirnya mengangkat suaranya. Kita perbaikin dan minta maaf, setelahnya sudah perbaikin rumah tangga itu. Apalagi di saat kita tidak mampu untuk meninggalkan, ya, karena ada sebagian laki-laki cukup lemah hatinya, ya. Jadi dia kalau sudah suka sama satu perempuan, udah dia kalau perempuan itu berbuat sejahat apapun, misalnya dia tidak bisa tinggalkan. Ini jadi masalah sendiri ini, ya. Laki-laki itu harus punya hati yang tegar. Saya sudah bilang, kalau perempuan itu baik sama kita 1 kali, baik sama dia 1000 kali. Tapi kalau dia sudah tidak mau diluruskan, dia baiknya tinggalkan. Harus tegar dan pindah ke wanita lain yang kira-kira baik. Kan bisa begitu. Cuma sayangnya banyak yang cengeng gitu. Cengeng so. Tidak bisa Ustaz, saya lemah, nanti saya tidak bisa hidup. Udahlah, matilah dia. Ya. Masya Allah. Tapi pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang ikhwan. Bagaimana sikap saya jika saya ingin menikah dengan seorang akhwat, namun tidak disetujui oleh 2 belah pihak keluarga tanpa alasan syar'i? Saya sangat ingin menikahi awat ini Ustaz, karena saya sudah hampir 7 tahun kenal dengan dia. Dan ingin menikah dengan akhwat ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya tidak tahu ini apa sebabnya, ya. Tapi kalau saya pribadi setiap ada masalah, maka saya coba mencari tahu dulu sebabnya. Apa sebabnya? Sekarang kedua belah pihak tidak setuju, maksudnya keluarga. Apa sebabnya nih? Kan pernikahan baik gitu kan? Harusnya disetujui. Kira-kira apa sebabnya? Kalau alasan mereka bukan alasan syar'i, kita sama-sama sudah taklim, kita sudah dekat dengan Allah SWT, sudah dua-duanya mudah-mudahan dianggap saleh dan salihah, dan keluarga tidak setuju begitu saja, maka ini perlu betul-betul melakukan pendekatan diri ekstra kepada Allah SWT. Khususkan sholat istikharah, ya, dan tutup pintu interaksi yang bisa membawa pada sesuatu yang haram supaya Allah berkahi. Ya, kemudian dengan cara kita berdoa dan istikharah kepada Allah SWT, minta petunjuk. Kalau ini benar, mudahkan. Kalau ini bahaya buat agama saya, maka hindarkan. Dan seperti itu kita minta kepada Allah SWT. Insya Allah Allah lunakkan. Karena itu sangat mudah. Allah bisa membolak-balikan hati manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, saya pernah berselisih pendapat dengan Bilal dalam masalah pembagian ghanimah atau harta rampasan perang Persia. Pada saat itu takluk tangan muslimin dan kaya sekali mujahidin. Jumlahnya sedikit tapi Persia sangat luas. Maka saya berharap untuk tidak semuanya diambil langsung oleh mujahidin. Jadi bisa diajak kerjasama masyarakat setempat. Perkebunannya dan segala macam. Maka saya, kata Umar, saya meminta tolong, ya, agar pendapat saya diterima oleh Bilal melalui doa saya di sholat malam. Dan setelah saya berdoa, Allah pun memudahkan Bilal menerima pendapat saya. Jadi memang kita dengan doa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus, agar Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Tidak ada solusi lain, ya, karena hanya seperti itu saja cara yang terbaik. Kecuali mau ditambah yang istilah masalah-masalah duniawi dengan cara dibuka lagi komunikasi, ditanya lagi apa sebabnya, gunakan orang ketiga mungkin bisa. Tapi dahulukan doa terlebih dahulu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari seorang akhwat. Apa hukumnya jika seorang ayah tidak menafkahi seorang anak perempuannya dengan alasan belum memiliki pendapatan yang tetap dan ayahnya jauh dari anak perempuannya, dalam tanda kutip di sini tidak tinggal dalam satu kota Ustaz? Kalau betul keadaannya dia tidak mampu, artinya tidak mampu ini dia sendiri hanya makan pas-pasan, gugur kewajiban dia. Dan dia sudah berusaha, ya. Baik itu untuk istri, baik itu untuk anak, baik itu sama. Misalnya ada seseorang, dia coba melamar sana sini kerjaan, dia tidak bisa dapat. Belum ditakdirkan dia bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, dia cuma bisa makan untuk dia secukupnya. Tidak ada kewajiban dia memberikan nafkah. Tapi ini dia harus bertakwa kepada Allah. Di saat dia punya kemampuan, dia harus memberikan nafkah tersebut. Semampu dia.
Karena kata Nabi SAW, kafarin mari ithman ayyudayya may yaqutu. Sungguh sangat berat siksaan bagi orang yang membengkalaikan apa yang telah diwajibkan bagi dia untuk nafkahi atau dia nafkahi. Dan ini penting untuk digarisbawahi ya. Jadi sekali lagi kalau dia punya kemampuan dia harus biayai walaupun semampu dia. Dia tidak mampu maka gugur sampai dia mampu. Kapan dia mampu sudah harus dia memberikan nafkah. Apalagi anak perempuan. Itu nafkahnya luar biasa itu. Ya, pahalanya sangat besar. Bersabar dalam mendidik dan membesarkan anak perempuan dan menafkahi ini ada jaminan surga dari Nabi SAW. Ya. Ini pertanyaan dari seorang ikhwan. Ustadz, istri saya meninggal beberapa hari yang lalu. Saya sangat mencintainya, setiap sholat saya selalu menangis mengingatnya. Apakah tangisan saya akan mengganggu dia di sana Ustadz? Setahu saya tidak. Kecuali dia niyaha. Niyaha itu kayak orang yang menyesali kenapa dia meninggal, pukul-pukul badan, robek baju, ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar sedih biasa saja meneteskan air mata, itu terjadi pada Nabi SAW pada saat meninggal anaknya Ibrahim. Karena kata Nabi SAW sambil tetesin air mata, wahai Ibrahim kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang Tuhan kami ridhoi. Ya, jadi boleh saja. Tapi saran saya, tidak boleh orang berlarut-larut dalam kesedihan. Seorang mukmin dan mukminah harus yakin kematian itu justru awal segalanya bagi seorang muslim. Awal segalanya. Kalau orang kafir, akhir segalanya. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah pintu membawa kita kepada kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan abadi itu justru di akhirat. Dan selama kita suami istri tidak bercerai di dunia, kita akan bersama di sana. Bahkan siapapun yang sudah meninggal sebelum kita akan bertemu. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi baru lahir atau yang sudah sangat tua kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun nanti. Akan bertemu. Yang penting tiketnya sama iman dan amal saleh. Maka tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, walaupun boleh bersedih, bukan tidak boleh. Nabi SAW waktu meninggal Khadijah sedih, ya kan? Sampai dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Tapi tidak berlarut lama. Nabi SAW lalu menikah dengan Sauda binti Zam'ah, kemudian baru menikah juga dengan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak usah berlarut-larut, insya Allah terus didoakan, siapapun yang kita cintai sudah meninggal, kita doakan, bersedekah untuk dia, kalau ada kesempatan haji dan umrah, tapi kita harus melanjutkan estafet kehidupan kita ini. Ya, dengan cara kita terus beramal saleh dan bisa membangun rumah tangga lagi dengan wanita yang lain insya Allah. Pertanyaan dari seorang ikhwan Ustaz. Ana insya Allah terjaga dari dosa-dosa besar seperti membunuh, mencuri, khamar, riba, dan lain-lain. Itu sangat jauh dari Ana insya Allah. Tapi yang jadi masalah, ini perempuan Ustaz. Banyak akhwat yang menggoda Ana. Kalau Ana ceritain godaan-godaannya mungkin kita bisa istighfar. Apa ada tips Ustadz supaya kita bisa menahan godaan-godaan tersebut Ustadz? Ini sudah hampir tergoda saya. Ya ditutup komunikasinya. Selama antum membuka pintu komunikasi, ya akan terbuka semuanya itu. Kalau dia adalah wanita yang tidak baik, pasti akan penuh dengan godaan. Targetnya memang adalah berzina, gitu kan? Kalau dia wanita baik, maka juga bisa saja dia tergoda oleh syaitan untuk menggoda kita. Bisa saja terjadi. Karena syaitan suka menunggangi manusia ya. Tadi baru siang saya bahas sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang adanya penyampaian Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami setiap kali makan bersama Nabi SAW sebagai adab dan tata krama, kami tidak pernah mendahulukan tangan kami ke makanan sampai Nabi menjamai terlebih dahulu. Sebagai adab. Kalau Nabi sudah jama baru kemudian kami jama. Satu waktu kami ada dalam satu majlis hidangan makanan dan kami menunggu Nabi SAW memulainya. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil datang dan langsung mau memegang makanan. Lalu Nabi SAW tahan tangannya.
Kemudian tidak lama setelah Nabi SAW tahan tangannya, ada satu laki-laki Badui, Arabi dalam bahasa Arab, dari padang pasir. Dia datang juga mau menjamah makanan itu. Nabi SAW tahan juga tangannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya tadi yang mendorong anak perempuan ini untuk menjamah makanan ini, ya, dan juga orang Badui ini adalah syaitan. Dan perlu kalian tahu, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, demi Allah, sesungguhnya pada saat saya menahan tangan keduanya, tangan syaitan sedang ada di tangan mereka. Supaya mengambil makanan itu dan mereka lupa baca bismillah, makanannya diambil oleh syaitannya. Jadi syaitan itu terlibat, gitu kan? Terlibat dalam pandangan mata yang kita lihat, telinga yang kita dengar, tangan kita jamah. Kita harus hati-hati sekali. Dia bisa terlibat. Jadi kadang-kadang kita nggak menggoda, tapi kita digoda. Itu terjadi. Ya. Kalau kita bisa menahan iman, oleh karena itu kita coba tutup pintu-pintu. Saya pernah kasih solusi terbaik dalam masalah ini. Kita ibaratkan kalau ada godaan nih, ya. Ibarat kita sedang berada di satu rumah, rumah itu jebol temboknya. Dan kita berada di malam hari, udaranya dingin, hujan lagi. Bagaimana caranya supaya kita aman? Maka ada beberapa opsi. Opsi yang pertama, kita pakai selimut saja. Pakai selimut, udah. Kita merasa dinginnya berkurang, mungkin kalau ada nyamuk juga berkurang karena ada selimut yang kita pakai. Ya. Tetapi permasalahannya, di saat kita sudah nyenyak tidur, ya, atau terlalaikan, bisa saja selimut itu terbuka dan kita kena udara dingin dan digigit oleh nyamuk. Ya. Ini opsi yang pertama. Nah ini ibaratnya orang yang cuma, ya udah nggak apa-apa deh, tetap komunikasi, tapi ya nanti saya tahan diri. Nah seperti itu. Tapi satu waktu dia bisa terjerumus. Atau opsi yang kedua yang paling kuat ini, yang paling bagus. Udah, tembok itu, buat tembok di dinding yang jebol itu, pasang batu bata, semen, tutup. Selesai. Kalau itu ditutup, sumbernya ditutup, maka biar kita tidur tidak pakai selimut, aman saja. Permasalahannya kita masih selalu buka sumbernya. Tutup sumbernya itu. Dan tidak ada ruginya kalau kita tutup sumber itu. Kalau ada yang mengajak kita bermaksiat, kita bisa bahasakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lebih baik kita lakukan nanti pada saat sudah halal, ya kan? Kita menikah misalnya. Ajak saja seperti poin itu, daripada harus melakukan dalam hal yang haram, gitu kan? Atau kalau kita tahu diri kita tidak bisa menahan, kita tutup saja. Diblokir misalnya, udah tidak ada komunikasi. Maka itu insya Allah akan jauh lebih aman. Ya, ini poinnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari seorang akhwat ibu rumah tangga. Ustaz, apa yang harus saya lakukan karena suami saya sudah tidak mencintai saya lagi atas banyaknya kesalahan yang saya lakukan. Bagaimana saya harus bersikap, mohon nasihatnya Ustaz. Yang pertama taubat kepada Allah SWT dulu. Karena memang sumber masalah kita itu adalah dosa, kan gitu. Bahasa tadi ibu ini banyak kesalahan berarti dia banyak melakukan perbuatan dosa gitu kan. Itu yang saya tangkap. Maka bersihkan dulu dosa itu. Kalau kita sudah perbaikin dengan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa itu, kita sudah taubat nasuha, betul-betul menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya, kita akan aman nanti. Allah akan punya cara memperbaiki hubungan kita dengan makhluk di sekitar kita. Termasuk sama suami, termasuk sama istri. Bersihkan dulu. Jadi kalau teman-teman menghadapi masalah sama siapapun, mau pasangan hidup, mau anak, mau teman-teman lingkungan kita, maka yang paling pertama introspeksi diri hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Kalau hubungan kita sama Allah itu tidak baik, maka pasti ini jadi kacau semuanya. Kita coba perbaiki bagaimanapun tidak akan ada gunanya. Tapi kalau kita langsung kembali ke sumber ini, ya Allah maafkanlah hamba-Mu ini karena buat salah. Aku bertobat kepadamu ya Allah, maafkanlah, bersihkanlah, mudahkanlah. Ya, aku bisa beramal saleh setelahnya misalnya. Kita bertobat nasuha, insya Allah itu akan menjadi pintu utama terbukanya pintu kebaikan. Itu yang pertama. Coba terapkan ini dan lihat hasilnya beberapa hari ke depan. Mulai malam ini sebenarnya ini saya harapkan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau disempurnakan dengan wudu, sholat taubat juga bagus. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia bersuci atau wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih,
ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini kan? Jadi ini termasuk zikir yang luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah dari riwayat lain akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Maka kita baca perbanyak ini. Kemudian yang kedua, dengan tulus dari hati datang dan minta keridhaan suami. Datang ngobrol baik-baik, pegang tangannya, sampaikan penyesalan saya benar-benar salah. Saya melakukan perbuatan ini. Izinkan saya untuk menjadi istri soleha. Saya berjanji dengan Allah, saya berjanji juga dengan di hadapan kamu sekarang saya akan berubah. Tolong bantu dan berikan kesempatan kepada saya. Insya Allah dengan tulus kita berdoa dan kita coba minta keridhaan dia, maka sudah memperbaiki hubungan sama Allah. Kita niat memperbaiki hubungan sama orang yang sedang kita punya masalah atau memiliki masalah dengannya, maka insya Allah akan baik. Tinggal ke depannya betul-betul menunjukkan kebaikan itu sendiri. Jadi mulai menata tutur kata yang diucapkan pada suami dengan santun, memberikan pelayanan yang terbaik ya. Karena cinta itu kan bisa muncul dengan pelayanan, royalitas dan loyalitas muncul dan bisa hilang justru karena hilangnya kepedulian. Maka coba kita tunjukkan kepedulian yang sebenarnya. Memasakkan masakan yang dia suka, pakai pakaian yang dia suka, melayani biologis yang dia suka. Insya Allah pelan-pelan akan bisa lunak dengan sendirinya. Itu yang kami ketahui. Jadi jangan putus asa dengan atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa diperbaiki. Apalagi sekarang masih status istri, belum diceraikan, itu masih banyak sekali pintu untuk bisa memperbaiki. Salah satu hikmah di antara pendapat ulama yang mengatakan dalam tolak raj'i, cerai yang bisa kumpul kembali, kan Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Sekali suami ucapkan saya ceraikan kamu misalnya, maka mulai dari ucapan itu sampai 3 kali masa suci ke depan, masa iddah namanya. Ya, kalau mereka baikan di sini, saling memaafkan, saling terjadi interaksi biologis, maka mereka jadi suami istri. Ya, sah tanpa harus akad nikah. Kalau lewat dari itu masa iddah baru kemudian harus melalui proses nikah yang awal lagi, gitu kan? Tapi di masa iddah ini, kalau sang istri yang berbuat salah, anjuran para ulama agar tidak keluar dari rumah suaminya. Kenapa? Dia harus terus cari keridhaannya. Dia terus menunjukkan yang terbaik. Dia melayani dengan baik. Sampai suaminya ridho 3 kali masa suci itu. Berarti kan di masa ini memang dalam hukum syariat kita ada masa di mana bisa melunakkan hati suami. Harusnya difahami itu. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan dari seorang akhwat. Ustadz, ana adalah seorang yang taat beribadah, tapi masih sesekali berbuat maksiat. Di benak ana, jika kita melaksanakan sholat sunnah fajar, bisa mendapat sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Apalagi saya mengerjakan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Jadi saya berpikir ketika saya bermaksiat sesekali tidak ada masalah, karena ibadah yang saya lakukan yang lain akan menutupi maksiat tersebut. Saya ingin sekali menghapus pikiran-pikiran seperti itu Ustadz, tapi sangat sulit karena saya jadi suka membanding-bandingkan ibadah yang saya lakukan dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Mohon sarannya Ustadz. Iya. Pertanyaan masalah tazkiyatun nafs ini ya, masalah pensucian hati seseorang. Sangat bagus. Jadi begini, kalau ada opsi antara mengerjakan kebaikan yang jelas ada pahalanya, dengan mengerjakan dosa yang bisa mendatangkan hukuman, mana yang kita dahulukan? Kerjakan kebaikan. Atau contoh duniawianya dulu. Kalau ada satu pekerjaan mendatangkan keuntungan, dengan satu pelanggaran bisa mendatangkan kerugian. Yang mana kita? Atau investasi menguntungkan, ini malah merugikan. Kita pasti akan pilih yang menguntungkan kan? Nah, jawab dalam diri kita sendiri dan tanamkan sebagai sebuah pondasi. Daripada saya buat dosa di saat yang tadi kita anggap remeh itu, anggap apa deh saya buat dosa di saat ini. Misalnya 1 jam kita buat dosa. Kenapa kita nggak ganti aja dengan 1 jam berbuat kebaikan? Bagaimana caranya? Harus dipaksakan. Kan sabar dalam Islam ada 3 kan? Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dulu di majelis ilmu seperti ini butuh kesabaran. Saya duduk sini ngobrol 1 jam, teman-teman duduk mendengarkan, itu butuh kesabaran.
Ya, kita bangun sholat malam lagi ngantuk, kita bersedekah sementara kita butuh kesabaran. Yang kedua ini sabar dalam meninggalkan dosa. Kita semua punya peluang berbuat dosa. Siapa yang tidak punya peluang untuk itu? Untuk zina, untuk bohong, untuk menipu, untuk membunuh. Tapi pada saat peluangnya datang sabar, itu puncak pahalanya di situ. Tolak gitu, jangan lakukan. Baru kemudian sabar atas ujian harian. Nah begitu. Jadi daripada kita mengerjakan dosa itu lebih baik kita kerjakan ketaatan. Dan selalu tanya begini teman-teman sekalian. Kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau misalnya ada penawaran zina. Dulu kita tidak berzina. Kenapa? Mata kita buta. Kuping kita jadi tuli. Tangan kita putus. Enggak kan? Cuma gejolak dalam hati. Jadi lawan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca beberapa ayat Al-Quran. Berdoa kepada Allah. Tidur. Bawa tidur. Udah besok pagi bangun sudah tidak ada masalah. Biasanya begitu. Bahkan kata Nabi SAW. Siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram di saat itu. Dia gejolaknya hatinya ingin lihat. Tapi dia turunkan pandangannya. Allah akan tanamkan kenikmatan iman untuknya sampai hari kiamat. Bukan cuma semasa hidup. Dia akan rasakan terus mampunya sampai hari kiamat kata Nabi SAW. Jadi walaupun dia meninggal. Dia merasakan manfaat turunkan pandangan dari yang haram itu. Satu kali. Jadi mau tonton, mau ketemu, mau tatapan. Itu ditahan. Gejolaknya ada. Tapi ditahan. Nabi Yusuf alaihissalam sudah menahan. Allah berikan kekerajaan setelah itu. Gitu kan? Allah berikan janji-janji yang besar setelah itu. Jadi memang pondasi itu yang harus ditanamkan dulu. Daripada saya kerjakan dosa, lebih baik saya kerjakan ketaatan. Terus yang kedua, kalau saya tidak kerjakan dosa, kenapa? Nggak ada masalah sebenarnya. Gitu kan? Dan ini jelas bisikan syaitan. Supaya kita menganggap remeh. Kita akhirnya menganggap, oh saya sudah banyak buat kebaikan kok. Tidak apa-apa saya buat dosa ini. Bagaimana kalau pas buat dosa terus meninggal? Kan jadi su'ul khatimah. Untuk apa? Ya. Orang yang meninggal teman-teman sekalian berharap kembali ke dunia sujud sekali baru meninggal lagi. Kan pernah saya kasih contoh. Kalau detik ini ada orang di antara kita tiba-tiba melihat malaikat maut. Kemudian malaikat maut itu dia lihat yang lain tidak lihat. Dan malaikat maut mengatakan 5 menit dari sekarang ruhmu akan saya cabut. Apa yang dia kerjakan pada saat itu? Dia masih mau lagi berzina, dia masih mau lagi cari makanan kesukaannya, dia masih mau kumpul sama temannya. Mungkin dia lupakan semua orang yang di sekitarnya. Karena dia melihat malaikat maut yang lain tidak lihat. Bagi dia sekarang 5 menit lagi saya akan mati. Saya yakin dia akan melakukan perbuatan yang terbaik. Apakah itu sholat misalnya, atau dia baca beberapa ayat Al-Quran, atau dia bertobat dari dosanya. Sebenarnya kita tidak harus tunggu malaikat maut itu datang dan kita lihat, karena setiap saat dia bisa datang. Maka harus kita sadar, dan kalau kita tidak sadar ini, sadari dan tanamkan dalam diri kita seperti ini teman-teman, kita akan selalu muncul was-was kayak tadi. Oh toh saya selalu hadir majelis ilmu kok nggak apa-apa saya buat dosa begini, nggak bisa. Semua dosa ada konsekuensi hukuman. Berarti kita siap untuk dihukum, ya. Satu sisi yang lain, apa jaminannya sholat tadi sunnatul fajar itu berimbang dengan dosa yang antum lakukan? Kalau pernah dengar hadis ini hadis sahih. Disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, masuk dalam kitab bab sedekah sebenarnya. Tapi ini berhubungan dengan tentang kisah orang sebelum kita. Dia sangat baik, 60 tahun ibadah. Tidak pernah buat dosa 60 tahun. Di tahun ke-61 ya, datang ujian kepada dia. Datang seorang wanita pelacur, punya trik-trik dalam menggoda, juga dia punya kelebihan fisik dan paras wajah, lalu kemudian mengajak atau menggoda laki-laki ini. Terjadilah perzinahan selama 6 hari. Pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala permalukan dia. Ketahuan, dibenci oleh masyarakat sekitar, dia pun pergi. Pada saat dia pergi, dia meninggalkan tempat itu, ya, dia menemukan dia kelaparan selama 3 hari nggak makan. Terus ditemukan di sebelah kiri kanannya ada orang juga yang kelaparan. Lalu dia dapat sepotong roti. Karena dia lihat orang sebelah kiri kanannya belum makan, dibagi 2 ada roti tersebut. Lalu dia meninggal dunia. Wafat dia pada saat itu. Nah waktu dia wafat kata Nabi SAW, ditimbanglah amal dia yang 60 tahun ibadah. Ya, dengan 6 hari zina. 6 hari zina lebih berat daripada 60 tahun ibadah. Ibadah ini masuk dalamnya sholat, masuk dalamnya ibadah-ibadah semuanya. Dikalahkan dengan 6 hari zina. Coba bayangkan. 6 hari kalah 60 tahun itu bagaimana ceritanya. Nah itu seperti itu. Kita tidak pernah tahu kan kadar dosa itu.
Kalau penanya ini dan kita semua tahu misalnya, oh Allah kasih kita gitu loh, keterangan. Zina itu angkanya 90 misal. Curi itu angkanya 100. Riba itu angkanya 120 gitu misalnya. Sholat itu 1000. Kisah lah, ada angka begini, oke saja. Karena kan kita sudah langsung bisa tahu kan, barter nih. Oh saya sholat 1000, ini dosa cuma 100. Gampang, gak masalah. Kan gitu. Masalahnya kita tidak tahu. Masalahnya kita, dan hadis tadi yang baru saya sebutkan, hadis sahih, menggambarkan beratnya dosa itu. Karena 6 hari zina ngalahin 60 tahun ibadah itu luar biasa. Kan gitu. Jadi jangan anggap remeh. Ya. Bahkan kadang-kadang amal saleh juga terbalik. Bisa mengalahkan banyaknya dosa. Seperti orang tobat di akhir hidupnya. Sekian tahun buat dosa. Dia tobat lalu Allah bersihkan dosanya. Kemudian masuk surga. Bisa saja. Tapi ada poin penting di sini. Mungkin saya tutup pertanyaannya dengan ini ya. Teman-teman sekalian, amal soleh itu yang akan menambah iman kita, memang tujuannya dipelajari dan diterapkan. Nah, sebaliknya dosa dan pelanggaran maksiat ini dipelajari untuk dijauhi, nggak usah dicoba, nggak usah coba. Dan antum tidak rugi kalau tidak coba. Babi haram, nggak usah bilang, oh babi haram, tapi mungkin saya mau coba, siapa tahu dagingnya memang enak, bisa. Nggak usah, untuk apa? Oh khamr, coba saya mau coba dulu. Ini saya mau coba dulu, nggak usah coba dulu. Karena memang itu buruk dan itu sebagai bentuk ujian. Kecuali Allah membebankan kita, misalnya kita punya syahwat, tapi Allah larang, tidak boleh interaksi sama lawan jenis. Nggak ada pernikahan. Ya wajar orang terjerumus. Allah kasih kita potensi tubuh kita butuh protein hewani misalnya. Tapi Allah larang semua daging, tidak boleh kita makan. Bukan cuma babi misalnya. Itu wajar orang terjerumus. Oh ini tidak. Iya kan? Udah. Tetap aja dalam istiqomah dan ingat memang teman-teman, antum mulai istiqomah seperti ini, itu kalau dulu sebelum antum ikut pengajian, yang goda antum itu setannya yang kerucu-kerucu itu, ya, yang belum ada ijazah SD-nya. Nah. Kalau antum sudah mulai ikut taklim, nah ini yang nggak bisa itu yang goda, nggak bisa, nggak mempan, harus yang selevel sama antum. Itu ustadz atau kiai, oh yang goda kelasnya beda lagi, yang begitu. Iblis itu pintar, dia goda. Para nabi-nabi yang goda langsung iblis. Gitu kan? Bahkan para sahabat ada yang digoda oleh iblis juga. Gitu kan? Yang mencuri makanan Abu Hurairah. Itu kan dikatakan syaitan. Bisa saya bagian daripada iblis itu. Yang mencuri di Baitul Mal. Gitu kan? Di malam hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana tamumu tadi malam hai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia punya anak banyak, maka saya maafkan. Kata Nabi, dia bohong, dia akan kembali. Dan setelah 3 hari baru Nabi mengatakan, itu syaitan yang menjelma. Gitu kan? Jadi memang kalau kita harus tahu, makin tinggi level iman kita, makin bertambah ilmu, itu pasti yang goda kita juga makin kuat. Maka kita harus terus konsisten. Yang penting teman-teman begini, cara menyelamatkan diri dari syaitan 2, sederhana. Setiap ada bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang kedua, terus jalankan amal soleh itu. Yang jadi masalah ini kalau kita tidak mengerjakan amal soleh. Karena orang kalau saya selalu rasionalkan di pengajian itu, kita sama syaitan ini ibarat seperti di garis star. Kalau kita masih di situ aja, syaitan ini sebagai rival kita, dia bisa mengatakan kau nggak bisa, kau akan kalah. Dia jatuhkan kita secara jiwa. Nah kita jadi down di situ ya, kita jadi tidak semangat lagi untuk ibadah sekali. Tapi kalau kita sudah mulai, walaupun kita tidak usah lari, berjalan aja. Maka syaitan untuk menggoda kita, dia juga harus berjalan. Minimal kecepatannya seperti kita. Kalau kita berlari, dia juga harus lari. Dan kalau kita berlari ini, di mana majelis ilmu hadir, setiap azan sholat, ada orang miskin sedekah. Yang didengar selalu ceramah, itu seperti orang yang lari itu. Di sini syaitan kerepotan. Karena walaupun dia bisikin kita, tidak semua bisikan dia bisa kena. Karena orang lari itu nggak bisa semuanya didengar kan. Nah seperti itu. Orang yang banyak kena jeratan syaitan ini orang yang malas. Kapan antum terjun dalam maksiat? Kalau lagi banyak waktu lowong kan? Duduk di rumah sendirian. Gak dengar pengajian gak apa. Pegang remote handphone, TV atau sedang buka YouTube. Udah. Gak mau dengar ceramah ya maksiat. Akan begitu. Tapi kalau kita sibuk, yang nama saleh maksiat akan ditinggalkan dengan sendirinya. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari seorang akhwat. Apa kriteria laki-laki jika ingin poligami? Apakah hanya cukup punya ilmu saja?
Namun penunjang yang lain seperti kemampuan menafkahi masih sering kekurangan. Tolong bilangi suami saya, Ustadz. Karena suami saya dikit-dikit kasih kode mau poligami. Padahal kebutuhan rumah saja masih banyak kurangnya. Makan masih seadanya. Dan kalau saya minta skincare aja masih keberatan. Padahal cantiknya juga untuk dia. Mohon nasihatnya, Ustaz. Punya satu orang istri, Allah bebankan kepada setiap suami memberikan nafkah, gitu kan? Jadi dia dari rumah ayahnya, tadi ayahnya yang beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat tinggal, apa kebutuhan dia sebagai anak perempuan selalu dipenuhi. Sekarang pindah ke rumah kita untuk memenuhi kebutuhan kita, biologis, makanan, rawat rumah, hamil, dibesarin anak-anak, maka kita diwajibkan untuk memberikan kepada dia nafkah. Dan dalam Islam dijadikan nafkah yang diberikan kepada istri dan anak ini paling besar pahalanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, pembebasan budak, ya jihad di jalan Allah pun yang kita keluarkan untuk sedekah. Kalau ada perang di Palestina kita kasih uang, tetap ya kata Nabi SAW, dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Tidak usah jauh-jauh cari tempat infak nih. Itu istri tempat infak. Itu poin. Jadi kalau ini saja satu orang kita disuruh seperti ini, kalau kita mau membuka pintu poligami berarti akan ada wanita lain sama lagi persis. Dan Islam menyuruh adil. Dikasih ini sekian, ini juga harus sekian. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai 2 orang istri dan dia cenderung pada salah satunya, tidak adil dalam masalah, terutama nafkah ini, pemberian harta, maka dia akan datang dalam kondisi setengah badannya miring pada hari kiamat. Ini maksudnya dalam bentuk siksaan, hinaan buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang mau berpoligami dia harus tahu ilmunya. Dan juga dia harus punya ekstra banyak hal. Ekstra waktu, ekstra harta, ekstra kekuatan, memang semua ekstra. Ekstra waktu maksudnya begini. Sekarang antum kalau punya satu orang istri, teman-teman yang belum poligami misalnya, dia pulang ke rumah, di malam ini dia cukup letih misalnya, dia mengatakan, saya letih, saya mau tidur. Istrinya juga tidak terbebani, karena toh dia besok bisa biologis lagi, kan gitu. Tapi kalau poligami nggak bisa. Antum biar letih, malam ini malamnya istri baru, dan dia punya hak, harus punya ekstra waktu, biar ngantuk ya begadang kalau diajak ngomong. Diajak biologis harus bisa layani. Kalau enggak kita berdosa karena ini haknya, gitu kan? Sekarang ini kita berikan nafkah, ini juga harus sama. Berarti kita sudah harus ukur tuh. Kalau istri pertama dikasih 5 juta rupiah misalnya, maka kalau saya nikah berarti ini istri kedua 5 juta juga nih. Berarti harus ekstra di sini pendapatan antum tadinya 5 juta jadi 10 juta. Karena sudah 2 orang. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti di anak. Kalau yang istri pertama punya anak 2, misalnya per anak dikasih 1 juta nafkahnya. Berarti 5 juta dia, 1 juta anaknya. Kalau 2 anak berarti dapat 2 juta, dia dapat 7 juta berarti. 5 juta dia dengan 1 juta anak masing-masing. Istri kedua punya anak 1, dia dapat 5 juta dengan 1 juta rupiah. Nah ini perbedaannya. Tapi kalau istri harus sama pemberiannya. Itu bisa. Jadi ini butuh ekstra. Ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra harta, ekstra perhatian. Dan juga harus pintar merayu. Ya. Karena dia harus bisa merayu istrinya. Yang satu ini merasa cemburu, yang satu merasa kurang. Kalau satu istri gampang. Kalau 2 istri, 3 istri dia harus bisa meletakkan masing-masing pada tempatnya. Terkadang kita capek, jenuh dari satu rumah yang satu dengan pekerjaan, datang ke sini. Kita harus bisa berwajah ya tetap ceria karena ini tidak ada dosanya. Yang salah di sini, yang masalah di sini. Kita nggak bisa bawa ke sini. Itu betul-betul butuh kedewasaan yang luar biasa dalam melaksanakan ini. Jadi nggak semudah yang dibayangkan, tapi bukan mustahil tidak bisa, gitu kan? Nah kalau ini jawaban saya tadi buat ibu ini, saya akan masuk di jawaban yang nomor 2. Ini pertama, ya. Yang kedua, kalau akhwat kita ini sering mendengarkan suaminya bilang atau kasih kode mau poligami, biar saja.
Biar saja, tidak usah khawatir. Karena hampir 90% laki-laki begitu. Tapi yang melaksanakan itu di bawah 10%. Seluruh dunia ini yang poligami itu sedikit. Jadi dia cuma ngomong. Jadi kalau suaminya ngomong gitu, oh, ketawain saja, senyum, tidak apa-apa. Kan Anda bisa lihat powernya orang ini kuat gak? Kayak tadi, pendapatan uangnya masih belum banyak. Oh, tidak bisa dia melangkah, gitu kan? Misal contoh, itu saja. Sederhana, tidak usah tuh jadi beban, gitu kan? Bilang kalau memang mau poligami, persiapkan dulu diri, bekalkan ilmu, punya pendapatan ini dan pendapatan itu, ya. Itu juga. Kecuali kalau sudah sampai kepada ajang keseriusan, baru berbicara baik-baik. Saya tidak tahu pernah saya ceritakan atau tidak, tapi pernah terjadi seorang akhwat datang, kemudian dia konsultasi suaminya mau menikah. Nangis-nangis. Saya sama teman-teman tim waktu itu kumpul karena dia sendirian, akhwat ini datang tidak sama suaminya. Saya minta beberapa ikhwah bersama karena dia minta harus ketemu pada saat itu di kantor. Ketemulah kami di tempat yang terbuka, kemudian tanya kenapa? Ini Ustadz, suami saya mau menikah lagi gini-gini. Oke, kenapa Bu? Masalahnya apa? Ya saya tidak bisa terima. Ibu mau konsultasi sama saya? Dia bilang iya. Baik, saya boleh tahu masalahnya apa Ibu? Kenapa Ibu tidak mau poligami? Oh, nanti dia tidak cinta sama saya. Baik, ada lagi nggak Bu? Ada, nanti saya ditinggal. Ada lagi nggak Bu? Ada, nanti dia curang. Tidak adil dalam masalah harta. Diam-diam dia kasih istri barunya. Baik, masih ada yang lain? Sudah nggak ada. Terus saya bilang gini, Bu, Ibu bisa nggak datangkan suaminya Ibu ketemu sama saya? Ibu suruh ketemu saya. Sekarang saya mau ketemu sama suaminya. Karena yang punya jawaban ini suaminya Ibu. Bukan saya ini. Iya kan? Karena yang jawab ini kan, oh saya tidak cinta. Atau sama yang kedua nanti, sama hanya istri pertama. Misal contoh, tidak berubah, tidak curang. Ini kan bukan hukum agama ini. Ini masalah dia. Oh bisa Ustaz, baik. Tapi saya mau tanya dulu. Sebelum suami Ibu datang. Kalau seandainya suami Ibu jawab begini, enggak kok saya tidak akan lebih cinta kepada yang kedua, yang pertama. Masa sudah 10 tahun nikah terus saya lebih cinta yang baru. Misal, oh saya tidak akan berubah. Saya transparan dari sisi nafkah. Bagaimana Bu? Oh kalau begitu enggak apa-apa Ustaz. Itu jawaban Ibu itu. Berarti sebenarnya kan permasalahannya bagi setiap laki-laki yang mau poligami ini, antum harus menghilangkan syubhat istri antum dulu. Iya, permasalahannya dia apa? Apa yang dia khawatirkan? Karena pada saat itu suami beliau datang, saya tanyakan depannya ibu itu. Bapak katanya mau nikah poligami, iya. Begini. Ini subhatnya suami istri bapak begini. Dijawab semua, subhanallah jawabannya persis seperti saya tadi. Enggak, saya tidak berubah, saya akan transparan, saya akan. Bagaimana Bu? Oh kalau begitu nggak apa-apa. Oke, saya masih kasih ibu opsi lain. Saya bilang sama istrinya. Ibu ya, dan saya minta juga sama bapak karena suaminya ada, saya juga minta agar ibu minta ini tertulis. Boleh. Saya tulis, saya fulan suami ini ya berjanji tidak akan berubah dengan istri saya sama fulana. Karena memang orang berumah tangga itu apa mau berubah cinta kan tidak usah. Dan memang cinta itu Allah kasih cuma satu. Memang kalau orang poligami pun dia nggak bisa punya cinta banyak gitu kan. Karena makanya Nabi SAW mengatakan waktu saya ditanya cinta siapa, dia bilang Aisyah. Dia nggak bilang semua istrinya, tapi sayang, rindu itu ada semuanya, gitu kan? Maka di sini dia bisa tulis kalau dia tidak berubah, dia cinta misalnya ya, dia tidak akan berubah, dia transparan, udah selesai. Saya bilang ada lagi opsi lain, ibu boleh istikharah kepada Allah. Sudah selesai, udah. Bagaimana Bu? Saya tenang kalau, oke, saya masih kasih tambahannya dan saya harap bapak setuju. Saya bilang sama suaminya. Bapak mau menikah sama siapa? Ada si fulana. Ibu sudah tahu? Iya, disebut namanya perempuan itu. Baik. Ibu boleh ketemu sama perempuan itu. Bahasakan sama dia. Ini suami saya mau nikah sama kamu sekarang. Dan saya ini terganggu nih. Saya takut nanti suami saya berubah. Gak cinta lagi sama saya. Nanti dia curang dari sisi nafkah. Syubhatnya apa? Bahasakan. Dengarkan jawaban. Karena yang punya jawaban dia. Kalau dia bilang, enggak, saya tidak akan mengganggu rumah tangga ini, saya mau masuk untuk melengkapi saja dan segala macam. Oke, tulis dalam bentuk tulisan. Setelah itu ibu juga istikharahkan. Jadi tenang, karena syubhatnya terjawab. Tapi kalau antum main kucing-kucingan, ya, suka perempuan, daripada zina nikah saja.
Nanti kalau ketahuan bagaimana? Nanti aja, tiba masa, tiba akal gitu kan. Ya ini jadi kayak bom waktu, bisa meledak setiap saat gitu kan. Bisa meledak setiap saat. Jadi perlu juga dipertimbangkan baik-baik ya. Kalau Allah mudahin, berdoa kepada Allah, bekali diri dengan ilmu yang cukup, istri selalu dirangkul bersama-sama untuk bisa memahami adalah satu perintah agama dan bukan hal yang harus dikhawatirkan. Apa syubhat dia kita jawab ya. Kita berikan apa yang menjadi kendala buat dia, insya Allah akan berjalan dengan baik. Allahu a'lam. Ya. Kita tutup pertanyaan terakhir Ustaz. Oke. Jangan poligami lagi. Enggak Ustaz. Udah tahu semua ya kuncinya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, apakah saya berdosa apabila saya membalas maki-makian dari mantan pacar suami saya? Dia menyebut saya wanita tak tahu malu, wanita murah, dan membuat saya sakit hati. Karena tersulut emosi, maka saya maki-maki balik. Padahal saya menikah dengan suami saya dengan cara yang baik-baik dan insya Allah tidak menyakiti siapapun. Mohon nasihatnya Ustaz. Orang kalau mencaci maki kita, ya, jangan dilayani karena cacian itu dosa. Bahkan kita pernah jelaskan mencaci maki dosa besar, ya. Apalagi dengan menyebut nama hewan atau kata-kata yang tidak santun itu ya, itu dosa besar, bukan cuma dosa biasa. Jadi kalau dia ucapkan itu tidak usah dibalas. Biarkan dia yang berdosa. Toh juga si penanya ini kan sudah status istri. Orang itu bukan istri. Untuk apa dikhawatirkan? Gitu kan? Kecuali terjadi antara istri sama istri ini berbeda lagi, gitu kan. Mungkin perlu dilihat siapa yang bersalah sehingga diluruskan, ditengahi dan segala macam. Tapi kalau ini bukan istri, untuk apa dihiraukan? Dan semua sumber teman-teman, ini sederhana kan kita sekarang komunikasi via handphone ya. Sederhana, ada orang yang mengganggu hidup antum, blokir, selesai. Kau salah ya, dia pakai nomor baru, blokir lagi. Dia mau pakai berapa? 10 nomor, 10 kali blokir, habis selesai. Dan hiduplah tenang setelah itu. Dia juga akan jenuh nanti. Yang jadi masalah ini kalau kita selalu mau ikutin kebodohan orang. Caci maki, kita caci maki juga. Orang itu melotot, kita melotot juga. Dia jelek, kita jelek kan gitu. Kan jadi tidak baik. Jadi nggak usah dilayani. Ya, anggap ini ada sumber pahala. Dan tidak usah juga komunikasi lagi dengan orang seperti ini. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 20 lewat 17 menit kurang lebih. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan Allah jadikan sebagai tambahan pahala buat kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di surga firdausnya kelak nanti di akhirat tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.